Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajwa Sabila dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya dari semester 4 dengan NIM 1101723000004. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dilatasi untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, saya akan mempresentasikannya dalam bentuk poster. Untuk posternya, mari kita lihat. Nah, ini dia posternya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan, konsep, dan rumus pada dilatasi. Biasanya, ketika seseorang mengalami sulit melihat, cacat mata miopi atau rabun jauh, sudah pasti setiap orang yang datang ke optik diminta untuk memeriksa matanya menggunakan alat optik dan akan terlihat gangguan apa yang dialaminya, seperti -1, -2, -3, ataupun +1, +2, atau +3. Ini merupakan bentuk dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena pada kondisi miopi, bayangan objek jatuh di depan retina, bukan di retina itu sendiri, sehingga objek yang jauh tampak buram. Lensa kacamata untuk rabun jauh menggunakan lensa cekung atau lensa negatif yang berfungsi untuk memperkecil ukuran bayangan yang jatuh pada retina, sehingga bayangan objek yang jauh dapat didilatasi atau diperbesar dan diposisikan dengan tepat di retina. Dengan kata lain, lensa ini membuat cahaya yang datang dari objek jauh menyebar sebelum sampai ke mata, sehingga bayangan objek jauh bisa jatuh tepat pada retina dan memperjelas penglihatan. Adapun sebaliknya, pada rabun dekat, selanjutnya adalah konsep. Dilatasi adalah perubahan dalam ukuran atau jarak suatu objek atau sistem tanpa mengubah bentuk atau orientasinya. Selanjutnya yaitu rumus. Bagaimana cara menginterpretasikan A, X, Y dengan matriks transformasi D, 0, K menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Interpretasikan menjadi X aksen, Y aksen sama dengan K, 0 dan 0K dikali X dan Y. Atau bisa menggunakan rumus X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan integrasi keislaman. Integrasi keislaman pada dilatasi ada pada surat Al-Hajj ayat 47 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa lan yukhlifallahu wahdah. Wa inna yauman inda rabbika kalfi sanatim mimma ta'uddun. Yang artinya, mereka kaum musyrik Mekah meminta kepadamu Nabi Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Nah, bentuk dilatasinya itu ada pada sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Selanjutnya, ada contoh soal dalam bentuk integrasi keislaman. Di suatu desa terdapat sebuah masjid kecil yang akan digambarkan pada bidang koordinat dengan titik-titik sudutnya A 1,1, B 3,1, C 3,2, dan D 1,2. Dan masjid ini akan diperbesar atau didilatasikan dengan faktor skala 3 dan titik pusat 0,0. Maka tentukanlah koordinat bayangan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen setelah didilatasi.
Diketahui titik sudut sama dengan A 1,1, B 3,1, C 3,2, dan D 1,2. Ditanya, tentukanlah koordinat bayangan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen setelah didilatasi. Jawab. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, yaitu X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Nah, di sini telah diselesaikan atau dimasukkan ke dalam rumus tersebut menjadi, nah, masing-masing titik akan dikalikan dengan 3. A 1,1 menjadi A aksen 3 dikali 1 dan 3 dikali 1 menjadi A aksen 3,3. B selanjutnya B 3,1 menjadi B aksen 3 dikali 3 dan 3 dikali 1 menjadi B aksen 9,3. C 3,2 menjadi C aksen 3 dikali 3, 3 dikali 2 menjadi C aksen 9,6. Dan D 1,2 menjadi D aksen 3 kali 1 dan 3 dikali 2 sama dengan D aksen 3,6. Nah, dapat disimpulkan titik yang didapatkan dari A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen setelah didilatasi yaitu A aksen 3,3, B aksen 9,3, C aksen 9,6, dan D aksen 3,6. Selanjutnya ada integrasi keindonesiaan. Di sini saya mengambil contoh sebuah wayang kulit. Wayang kulit adalah pertunjukan wayang tradisional Indonesia yang menggunakan dilatasi untuk menciptakan ukuran dan bentuk wayang yang berbeda. Wayang tersebut seringkali dimanipulasi oleh dalang yang menggunakan dilatasi untuk menciptakan efek yang berbeda. Jadi pada ukiran wayang tersebut terdapat dilatasi karena ukuran-ukurannya yang berbeda. Nah, untuk contoh soal keindonesiaan, saya mengambil contoh dari wayang kulit. Sebuah wayang kulit berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm didilatasi dengan faktor skala 2. Tentukan panjang dan lebar wayang setelah didilatasi dan juga luas wayang sebelum dan setelah didilatasi. Diketahui panjang wayang sama dengan 10 cm, lebar wayang sama dengan 5 cm. Ditanya, tentukan panjang dan lebar wayang setelah didilatasi dan juga luas wayang sebelum dan setelah didilatasi. Jawab. Panjang wayang setelah didilatasi 10 cm dikali 2. Nah, 2 itu adalah faktor skala, sama dengan 20 cm. Lebar wayang setelah didilatasi 5 cm dikali 2 sama dengan 10 cm. Nah, 2 tersebut juga merupakan faktor skala dari soal tersebut. Nah, untuk luas wayang sebelum didilatasi yaitu 10 cm dikali 5 cm sama dengan 50 cm persegi, dan luas wayang setelah didilatasi yaitu mengambil dari hasil panjang wayang dan lebar wayang setelah didilatasi yaitu 20 cm dikali 10 cm sama dengan 200 cm persegi. Nah, untuk referensi dari soal tersebut dan materi-materi yang saya telah buat pada poster ini dari Menjunjung Tinggi Semangat Keluarga dan Gotong Royong dan YouTube pada channel tersebut. Dan linknya sudah saya letakkan pada poster tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pemahaman yang belum Anda pahami, silakan tanya lagi kepada guru Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.